Sekarang saya ke Prof. Iksan. Prof. Iksan kampusnya banyak nih, ya dari UI pernah, UNER pernah, UPN pernah. Silakan Prof. Iksan. Soal kuliah, generasi, dan masa depan Indonesia. Baik, Iman. Terima kasih. Dalam klasifikasi data terakhir yang saya punya, orang Indonesia rata-rata di bawah pendidikan lulusan SMA 53,7%. OECD ini saya baca menunjukkan Indonesia berada di peringkat berapa dalam pendidikan. Ada di peringkat ke-44. Peringkat pertama Kanada, Irlandia, Korea Selatan, Luxembourg, Inggris, Australia, Swedia, dan tadi yang dibangga-banggakan Amerika, peringkat 8. Saya lalu masuk ke pemahaman apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi dalam pemahaman yang baru adalah satu pemikiran yang melahirkan pembaruan yang disebut juga dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai discovery. Temuan melakukan pembaharuan. Contoh yang paling mutakhir adalah IT, digital. Dia inovasi. Misalnya pertarungan inovasi terakhir, pertarungan antara Cina dengan Amerika. Dari NM4 ke NM7. Cina sekarang melarang penggunaan NM7 untuk seluruh AI-nya di Cina. Karena mereka sudah menggunakan NM10. Karena inovasi. Kenapa? Karena Cina ditekan habis-habisan oleh Amerika dalam Chip Act. Mereka melakukan sendiri. Tapi kalau membacanya cuma pada level itu, kita terheran-heran begitu hebat Cina melangkah. Mestinya kita mundur ke belakang. Tadi saya sebut sama teman-teman iNews. Ternyata karena pada tahun 92, Cina sudah menyatakan, silakan Jazirah Arab menguasai minyak. Cina akan menguasai rare earth. Itu tahun 92. Silakan Timur Tengah menguasai minyak. Oh, iya. Tapi China akan menguasai rare earth. Rare itu tanah jarang. Tanah jarang. Boleh jelasin nggak tanah jarang? Karena nggak semua orang tahu nih. Tanah jarang itu salah satu bahan yang penting untuk membuat chip, untuk membuat pesawat F-35, untuk membuat kapal selam, untuk membuat drone. Semikonduktor lah komponen itu ya. penting. Kalau dalam kajian saya bahkan dia bisa distrukturkan untuk barang-barang terakhir yang paling berharga dalam industri yang paling luar biasa. Dan sekarang semuanya pakai itu semua. Semua pakai itu. Dan ketika Amerika mencoba bangun inovasi dengan Australia, Cina senyum sinis. Silakan Anda bangun kerjasama dengan Australia. Kami sudah mencapai teknologi yang jauh lebih tinggi. That's inovasi. Itu inovasi. Tapi sekarang mari kita tanya, apa yang bisa kita inovasikan dalam hidup? Buku saya bercerita tentang bagaimana digital pada bangsa terbelah dan pada prahara bangsa. Itu mencoba menstrukturkan struktur keilmuan. Ada nilai, ada kebijakan, ada strategi, ada fungsi, ada teknologi atau instrumentasi. Inovasi hanya bisa dilakukan pada level tadi, strategi, sedikit kepada kebijakan, tapi turun ke bawah. Strategi, fungsi, dan instrumentasi. Karena strukturnya dia punya kesesuaian, dia punya koherensi, dia punya koreferensi. Jadi artinya ketika sebuah inovasi mau dikerjakan, dia hanya dalam rangka satu hal. Mempermudah orang hidup. Ketika masuk dunia IT, kata kuncinya 4. Dia harus mempercepat, dia harus mempermudah, dia harus memperluas, dia harus aman dan nyaman penggunaannya. Walaupun kemudian ternyata di belakangnya punya perspektifnya sangat berbeda dalam. Saya terus terang melakukan kajian, tadi saya kasih lihat juga pada Harel. Bagaimana pertarungan AI misalnya ketika masuk ke dalam kajian tentang Amerika dengan Cina. Sampai muncul misalnya pertanyaan, kenapa masyarakat dunia sekarang diklasifikasikan dalam struktur baby boomers, milenial, X, Y, Z. Kemana arahnya? Dan kenapa di belakang itu muncul pertarungan tentang saham? Dan kenapa kemudian ribut antara Mark Zuckerberg misalnya dengan Peter Thiel, dengan Jeff Bezos, dengan penguasa teknologi lain dan dengan Nvidia misalnya. Menarik kalau dikaji di sini. Dan sementara, saya harus saya bilang, saya bilang, saya nggak ngelihat teman-teman saya di Indonesia sibuk. Kalau saya ikutin sebuah pertarungan MIT sama Harvard misalnya, per hari ini misalnya, mereka sudah sibuk dalam pertarungan wire for words.
Wired forward itu berarti bicara tentang bagaimana menggunakan kemampuan bahasa dalam struktur strategi, fungsi, dan instrumentasi diaplikasikan dalam digital dalam rangka penggunaan kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Yang ujungnya adalah pemaknaan. Yang ujungnya adalah pemaknaan. Pemaknaan akan kehidupan. Dan ketika we talking about the innovation, it's you are the tools. Yang dalam rangka memperbaiki kemudahan. Tapi dia tidak boleh lepas dari nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Itulah kemudian bisa kita lihat bagaimana Trump akhirnya dengan enak dimaki-maki sebagai otoritarisme. Dimaki-maki sebagai pedofil. Dimaki-maki sebagai koruptor. Habis. Dibuka gelar. Indonesia misalnya ketika kita masuk di situ, kita nggak bisa lagi ngelihat misalnya katakan kemarin kalau kita ambil dalam situasi yang terakhir ini. Dari mulai yang namanya Indonesia Biru, Garuda Biru, demokrasi mati. Lalu muncul lagi yang namanya terakhir, Agustus Kelabu. Muncul lagi cerita tentang bagaimana, nggak usah ribut soal WUS, saya ambil alih. Coba kita lihat dalam kerangka inovasi teknologi. Kita lihat dalam rangka inovasi kebijakan. Kira-kira seperti apa cara berpikirnya? Apakah sama kita memandang persoalan antara inovasi yang sedang dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan teman-teman dengan yang namanya pemerintahan? Kalau tadi contohnya adalah Cina, contohnya adalah Vietnam, contohnya tadi yang disebut negara-negara pendidikan. Maka mereka punya kesadaran penting tentang penghargaan, tadi disebut oleh Stella sebagai ekosistem, tentang penghargaan terhadap ekosistem intelektual. Indonesia buruk terhadap penghargaan intelektual. Apa yang kemudian bisa dicontohkan bahwa Indonesia buruk penghargaan terhadap intelektualitas? Inovasi dalam perspektif seperti itu 3 komponennya. Dia bicara tentang eksplisit, dia bicara tentang implisit, dia bicara tentang tacit. Budaya feodal seperti itu, dia akan bergulir dalam sebuah sistem digital yang menurut kajian saya melahirkan 2 hal. Dia ilusi pada kesetaraan, dia ilusi pada kesamaan struktur, yang kemudian secara struktural fundamental, dia bisa didaya gunakan oleh kekuatan pemodal dan kekuatan pemain teknologi itu untuk mengarahkan kemana digital itu. Dan inovasi itu tadi kemudian sesungguhnya dia tidak dalam posisi netral. Dan saya setuju ketika itu terjadi itu feodalisme. Yang namanya ilmu itu bebas nilai, betul ya? Iya. Verstehen, Ya. bebas nilai. Tapi dalam kajian yang berkembang sejak abad 18, 19, 20, dan 21, ilmu tidak pernah bisa netral. Ilmu tidak bisa Netral. value free, nggak bisa. Tidak ada value free. Nonsense dengan value free. Karena tergantung sekali pada namanya kekuatan subjektivitas. Nah ketika kekuatan subjektivitasnya digantungkan pada materialisme. Dan itu isinya sekuler. Maka kata kunci menjadi inovasi itu. Ini kajian saya nih. Inovasi itu adalah alat bagi kekuatan modal untuk memaksakan kehendaknya. Kenyataan, tadi saya kasih lihat sama Herlina bagaimana ini video bubble sedemikian rupa. Dan mereka sibuk sedemikian rupa. Bagaimana mentata AI dalam konstruksi semua mengerti bahwa ini arahnya tidak digunakan untuk kepentingan kalangan tertentu. Kasus sekarang, saya kasih lihat. Kenapa Trump sebelum dilantik pada 20 Januari 2026 kemarin, 2025 kemarin, dia sibuk memainkan kripto, mengikuti jejak yang namanya Melania. Dan Indonesia, ini yang tidak terfikirkan. Indonesia mengikuti jejak dengan kata-kata redenominasi. Yang akhirnya ditunda. Lepas Anda ditunda atau tidak tunda, argumentasi yang dibangunnya adalah argumentasi menyesatkan. Kenapa redenominasi menyesatkan? Karena Anda cuma bermain dalam analisis 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, atau setahun paling lama. Padahal redenominasi dalam cara berpikirnya, dia dilihat sampai seberapa jauh tantangan struktur ekonomi, dari sumber daya sampai dengan distribusi, dilengkapi dengan kajian Stella, inovasi, itu di ujungnya adalah ukuran tentang kekuatan mata uang. Apa efeknya sih kalau 1000? Kekuatan mata uang itu value-nya nggak berubah ya, tapi angkanya yang berubah. Sekarang kalau di kafe-kafe, di kantin kan udah banyak tuh. Harga misalnya kopi 20.000 jadi 20 gitu. Kan penyederhanaan digital. Oke. Kalau Apa efeknya? kalau penyederhanaan digital ujungnya penyederhanaan apa? Penyederhanaan servernya jadi nggak berat. Oke. Penyederhanaan akuntansi. Oke. Tapi kalau udah dalam jangka panjang, 10.000 itu sesungguhnya yang sekarang 10.000, katakan Kofil 15.000, ditulis 15. Kalau dimundurin ke belakang sebenarnya tidak 15.000. Mundur ke belakang mungkin mestinya kalau berapa tahun cuma 5.000. Oke.
Cuma 5.000 artinya ada persoalan kejatuhan rupiah 3 kali lipat untuk rentang waktu tertentu. Lalu Anda benarkan ini penyederhanaan. Kita balik ke dalam cara berpikir inovasi. Ini inovasi mata uang? Coba. Yang ujungnya adalah persoalan digital. Apa? Beban digitalnya nggak berat. Dari 4 menjadi 1. Enggak, yang pertanyaan servernya. Efek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, menurut Bung Iksan tadi, Prof. Iksan, akan negatif kan? Masyarakat, dari sudut pandang masyarakat, POV-nya masyarakat. Kalau kita ambilnya ke sana misalnya, kita ngambil tentang apa yang akan terjadi sih? Itu pertanyaan saya. Tidak sesederhana itu bicara redenominasi. Inflasi misalnya. Kajiannya bukan hanya inflasi, kajiannya 3. Dia bicara inflasi, dia bicara nilai tukar, dia bicara suku bunga. Ketika Anda bicara tentang 3, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, maka dia akan berhubungan dengan harga-harga komoditas. Ketika bicara harga komoditas, Anda akan ketemu dengan komoditas strategis apa yang menjadi penimbang nilai tukar, menjadi penimbang suku bunga, menjadi penimbang inflasi. Sebegitu kajiannya, maka menarik relasi ujungnya adalah soal pertumbuhan. Sementara teori pertumbuhannya sudah, di kajian terakhir nih, teori pertumbuhannya sudah salah 5 dekade. 5 dekade itu berpikirnya salah. 50 tahun Indonesia nih ya, kita bicara Indonesia. Dunia, oke. Salah. Salahnya di mana? Amerika diakui. Amerika diakui. Bahwa akibat pemikiran pertumbuhan ekonomi seperti itu, mereka mengalami yang namanya kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan ekonomi, kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan rasial. Joseph Stiglitz, quality of rice, the fall economic, free fall economic. Di mana? Bukan kajian saya. Oke. Di mana? Referensinya jelas. Bahkan ketika mereka sibuk, universitas yang disebut oleh Stella tadi, Stanford, terburu-buru ikut-ikutan melakukan kajian ketimpangan karena kegagalan. Dan mereka sekarang mengakui kegagalan. Apa itu? Mereka harus melakukan reindustrialisasi. Apa poinnya? Terjadi pertarungan inovasi dan nilainya tidak berubah. Saya ingin mengatakan pada Anda semua. Ini forum akademik walaupun ngomongnya umum. Kajian tentang siklus begini sangat tergantung sekali pada pemahaman. Anda bermain pada level mana? Level nilai? Level kebijakan? Level strategi? Level fungsi? Atau level teknologi? Terima kasih. Jadi tadi udah kita banyak sekali menemukan ya di media sosial. Ini mohon maaf loh Bapak Ibu dosen. Kalau mau asistensi, mau bimbingan ke dosen di Indonesia, itu susah banget. Oh tuh, betul nggak? Bu dosen, Pak dosen, Bu Rektor, saya nggak tanggung jawab ya. Mesti